Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sebuah hadis yang membuka pemahaman kita tentang sebuah periode waktu, sebuah hadis yang harus kita renungkan pada saat ini, sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamul ashar." Tidak ada satupun hari di mana amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah, atau tidak ada satupun hari di mana amal soleh yang kita kerjakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari yang dikatakan Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah hari-hari terbaik, hari-hari yang apabila kita mengerjakan sebuah amal ibadah, maka itu adalah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashar. Tidak ada satupun hari di mana salat kita, puasa kita, zikir kita, taqarrub kita, doa kita, infak sedekah kita, zakat kita, dan seluruh amal soleh kita, pada saat kita memberikan nafkah kepada istri kita, pada saat kita mendapatkan kebaikan istri kita, pada saat kita birrul walidain, pada saat kita mendidik anak-anak kita, semua amal soleh tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah, apakah tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, tidak juga jihad fisabilillah, tidak juga jihad, kecuali seseorang yang keluar dengan membawa diri dan seluruh hartanya dan dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Hadirin Allah muliakan, ini adalah hari-hari yang sangat spesial. Ini adalah hari-hari yang harusnya kita sikapi dengan benar dan dengan bijak. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dan membuka mata kita bahwa salat yang kita kerjakan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Salat zuhur kita, salat asar kita, salat maghrib kita, salat isya dan salat subuh yang paling Allah cintai adalah salat 5 waktu yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Salat Jumat yang paling Allah cintai adalah salat Jumat kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Puasa-puasa sunnah yang kita kerjakan yang paling Allah cintai adalah puasa sunnah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, atau 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena kita tidak boleh berpuasa di tanggal ke-10. Hadirin Allah muliakan, begitu juga dengan infak sedekah kita. Yang paling Allah cintai adalah infak sedekah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin yang Allah muliakan, begitu juga pada saat kita memberikan hadiah kepada orang tua kita, kita turuti keinginannya, kita senangkan orang tua kita buat mereka berdua tersenyum, kita membuat beliau-beliau tersebut bahagia dan senang dan tertawa lepas. Yang terbaik adalah kebersamaan mereka atau kebersamaan kita dengan mereka di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadiah untuk orang tua yang paling Allah cintai adalah hadiah yang kita berikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu membuat mereka tersenyum, yang paling Allah cintai adalah pada saat kita membuat orang tua kita tersenyum di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu juga dengan nafkah kepada istri dan berbuat baik kepada istri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istri dan anak-anak, dan aku yang paling baik dengan istri atau keluargaku. Oleh karena itu, ketika kita memberikan nafkah pada istri kita, yang paling Allah cintai adalah nafkah pada saat kita berikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu juga kebaikan kita ketika kita menghormati istri kita, memuliakan ia, dan kita tidak jatuhkan dia, walaupun kita lebih kuat daripada istri kita, walaupun kita lebih dominan daripada istri kita, walaupun kita adalah kepala rumah tangga, tapi kita tidak gunakan keutamaan itu untuk menekan dan menggencet seseorang wanita, maka sikap seperti itu yang paling Allah cintai adalah pada saat kita lakukan itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu juga pada saat kita membantu seseorang muslim. Nabi kita SAW mengatakan bahwa la an amshi ma akhin fi hajatin
ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Aku keluar bersama saudaraku, bersama temanku, bersama sahabatku dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Itu lebih aku sukai dibanding aku beriktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan penuh. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Dan apabila kita membantu teman kita, membantu sahabat kita, membantu saudara kita, yang paling Allah cintai adalah pada saat kita lakukan itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini 10 hari yang luar biasa. Ini 10 hari yang disabdakan oleh Nabi SAW, ma min ayyam al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, tidak heran bagaimana para ulama benar-benar memfokuskan diri di 10 hari tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, dan pintu keberkahan semakin terbuka, pintu pahala semakin terbuka, pintu ganjaran semakin terbuka ketika fakta pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa 10 hari ini belum mendapatkan tempat yang semestinya di tengah-tengah kita sebagai umat. 10 hari ini masih kurang populer, 10 hari ini masih belum familiar, 10 hari ini masih jauh di bawah bagaimana umat menyikapi 10 hari pertama Ramadan, 10 hari kedua Ramadan, dan 10 hari terakhir di Ramadan. Oleh karena itu, ada ganjaran menarik yang ditawarkan Nabi kita SAW bagi kita yang berusaha mengerjakan amal soleh yang tidak populer di masyarakat, mengerjakan amal soleh yang belum familiar di tengah-tengah umat pada saat kita hidup pada saat itu. Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa fi min ujuri syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi SAW yang hampir punah di masyarakat, yang tidak familiar di masyarakat, maka dia akan mendapatkan pahala sunnah tersebut, dan dia mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengerjakan sunnah atau amalan tersebut karena terinspirasi oleh dia, karena campaign dia, karena teladan yang diberikan, dan karena amalan yang dia contohkan tersebut, maka dia mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Maka ini adalah tambahan atau bonus tersendiri bagi kita yang ingin memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadirin yang Allah muliakan, ma min ayyam al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kita sudah mengetahui bahwa ini adalah periode besar di dalam kehidupan kita. Ini adalah hari-hari terbaik yang ada. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kita tidak akan bisa memanfaatkan hari demi hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kalau kita tidak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak isti'anah, isti'anah artinya meminta pertolongan. Kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah Nabi kita mengajarkan kita doa setelah atau di penghujung salat kita? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau. Ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku agar aku senantiasa mengingatmu dan berzikir kepadamu, lalu bersyukur kepadamu dan memperbaiki segala amal ibadahku. Meminta pertolongan kepada Allah adalah hal yang sangat penting. Ulama mengatakan ketika menjelaskan tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa seorang hamba tidak akan pernah berhasil beribadah kepada Allah kalau ia tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah meminta pertolongan kepada Allah dan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beban yang membuat kita berat untuk beribadah itu sejatinya bukan beban fisik tapi beban dosa. Bukankah Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak
wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah hilangkan dosa yang ada di atas punggungmu. Alladhi anqadha dhahrak, yang selama ini memberatkan punggungmu atau tubuhmu tersebut. Dosa itu memberatkan, hadirin. Nah, amalan yang paling dicintai oleh Allah dikerjakan di hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah salat lima waktu kita, hadirin sekalian. Jaga salat lima waktu kita. Jaga kewajiban-kewajiban kita yang lain. Jaga kewajiban kita kepada istri kita di 10 hari ini. Jagalah kewajiban kita terhadap anak-anak kita di 10 hari ini. Berikan perhatian dan tunaikan kewajiban kita sebagai seorang ayah, sebagai orang tua kepada anak kita di 10 hari ini. Pahalanya jauh lebih besar, dan itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga kewajiban kita kepada orang tua kita, jaga kewajiban kita kepada kakak dan adik kita dan keluarga besar kita. Jaga kewajiban kita kepada perusahaan kita, kepada tempat kita bekerja, karena 10 hari ini adalah lumbung pahalanya seorang muslim. Jaga itu semua. Jaga kewajiban kita kepada teman kita, sahabat kita, atau orang-orang yang telah baik kepada kita. Jaga kewajiban kita di 10 hari ini, maka insya Allah kita akan menang besar di 10 hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin sekalian, kalau kita bisa, perbanyaklah puasa sunnah di 9 hari ini. 9 hari ini adalah waktunya berpuasa, sebagaimana yang dikatakan sebagian istri-istri Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud. Karena Nabi SAW yasumu tis'atil hijjah, atau kama qala, bahwa Nabi SAW berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini dikatakan oleh para ulama kita seperti Imam Nawawi dan para ulama yang lain, bahwa disunnahkan untuk memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan para sahabat seperti Ibnu Umar berpuasa di 9 hari pertama ini. Mujahid berpuasa di 9 hari pertama ini. Atau berpuasa di 9 hari pertama ini. Ibnu Sirin berpuasa di 9 hari ini. Itu 3 nama besar dari kalangan tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Oleh karena itu, perbanyaklah puasa. Yang bisa puasa 1 hari, puasa 1 hari. Yang bisa puasa 2 hari, puasa 2 hari. Yang bisa puasa 3 hari, puasa 3 hari. Dan begitu seterusnya. Dan puncak puasa di 9 hari ini adalah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang kemudian. 2 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ini waktunya kita memperbanyak puasa sunnah. Hadirin Allah muliakan. Dan perbanyak zikir dan bertakbir di 10 hari ini plus hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Karena ini adalah tuntunan yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim dan praktek para sahabat Nabi SAW dan keterangan mayoritas para ulama-ulama klasik, para fuqahanya, para sahabat dan lain seterusnya. Maka perbanyaklah berzikir dan bertakbir di hari-hari ini. Dan ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dan barang siapa yang bisa berkurban, maka berkurbanlah. Kita masih punya 10 hari, bahkan bukan 10 hari, deadline-nya sampai tanggal 13. Kita masih punya 13 hari. Jangan gampang mengatakan, tahun ini saya libur dulu berkorban. Tahun ini saya nggak berkorban dulu. Tahun ini kayaknya nggak cukup. Tahun ini saya nggak mampu. Tahun ini saya nggak cukup. Tahun ini tabungan berkurang. Kita punya 10 hari atau bahkan 13 hari. Hadirin Allah muliakan, manfaatkanlah sebaik-baiknya. 1 ekor kambing itu tidak sampai 2 juta jika kita benar-benar tidak punya uang dan mencari yang minimal dari hewan kurban yang syarat-syaratnya terdapat di dalam buku-buku fikih kita. Dan sekali lagi, kalau kita jujur kepada Allah, kalau kita mau jujur dan kita berusaha, insya Allah 2 juta bisa didapatkan dalam 10 hari dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita mau berjuang. Hadirin, ibadahnya bernama berkurban, ibadahnya bernama atau hari rayanya bernama Idul Adha, hari raya berkurban. Bukan santai-santai, bukan
bukan hari raya pesimistis, bukan hari raya menyerah, bukan hari raya berhenti sebelum berjuang. Ini hari raya berkorban. Maka apa yang sudah kita korbankan? Kalau kita sudah berkorbankan sekuat tenaga kita, baru kita bisa mengatakan, hari ini sepertinya uang saya tidak cukup untuk berkorban. Sekali lagi hadirin Allah muliakan, hari raya adalah hari berkorban. Apa yang sudah kita korbankan agar bisa menyembelih hewan kurban pada tahun ini? Sekali lagi, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harta kita akan dihisap oleh Allah Tabaraka wa taala. Jadi ingatlah selalu bahwa Allah akan bertanya kepada kita, an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Kita akan ditantang harta kita, dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita habiskan. Untuk apa kita habiskan? Allah akan tanya, kenapa tahun ini kita nggak berkurban? Apa jawaban kita? Lalu coba kita evaluasi pengeluaran kita. Bisa jadi ada orang tidak berkurban dengan alasan uang tidak cukup, tapi ketika dia mau evaluasi cash flow-nya atau neraca uangnya, sebulan atau 2 bulan ini ada banyak uang dikeluarkan untuk kebutuhan sekunder bahkan tersier. Lalu sunnah Nabi SAW ini dia acuhkan, sunnah Nabi SAW ini dia tinggalkan. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang divalidkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullah, nahar ahabbu ilallah min ihraqid dam, min ihraqid dam. Tidak ada satupun amalan yang dikerjakan anak Adam di hari ke-10 Dzulhijjah, di hari Idul Adha, yang lebih Allah cintai dibanding mengalirkan darah hewan kurban. Berkurban adalah amalan yang paling spesial di Idul Adha atau di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan tahukah hadirin sekalian bahwa hari terbaik di muka bumi adalah hari raya Idul Adha? Nabi SAW mengatakan, inna a'zamal ayami indallah yaumun nahar. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari raya Idul Adha. Tidakkah kita ingin mengerjakan amalan yang paling Allah cintai, hari yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berjuanglah hadirin. Kita masih punya 10 sampai 13 hari lagi. Bahkan hadirin sekalian, kalau benar-benar pada saat hari raya Idul Adha uang kita tidak cukup, bukankah kita masih punya 11, 12, 13 dan membeli hewan kurban tanggal 13 itu harganya jauh lebih ringan atau jauh lebih berkurang dibanding jika kita beli di tanggal 10. Tidak ada alasan hadirin sekalian, kecuali kalau benar-benar kita udah berjuang, berusaha dan berkorban dan ternyata kita tetap tidak berhasil mengumpulkan 2 juta rupiah selama 10 atau 13 hari ke depan. Hadirin, intasduqillaha yasduka. Jika kita jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Yang kita butuhkan kejujuran dan meresapi ibadah ini. Hadirin, terakhir, ibadah ini itu lahir dari pengorbanan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim diminta untuk mengorbankan anaknya. Ibadah ini sejarahnya bukan langsung mengorbankan seekor kambing, bukan langsung mengorbankan seekor sapi atau unta. Anak yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini tidak. Hari ini kalau kita bicara aktual hari ini, kita diminta nyari 2 juta dalam waktu 10 sampai 13 hari. Benarkah kita tidak sanggup? Benarkah kita tidak mampu? Atau memang kita sebaliknya tidak berusaha dan mencari alasan di hadapan manusia? Manusia gampang kita kasih alasan. Tapi bisakah alasan yang sama kita angkat kepada Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan keturunan. Dan yang terakhir, sebelum kita tutup, barang siapa yang tidak bisa berhaji tahun ini, maka niatkan untuk berhaji. Tanamkan tekad untuk berhaji. Karena sekali lagi hadirin sekalian, kaidah fikih mengatakan barang siapa yang berniat tapi dia tidak berhasil mengerjakan ibadah tersebut karena alasan syar'i, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah yang dia niatkan tersebut. Niatkan haji di hari-hari ini. Kalau perlu mulai menabung di hari-hari ini, biar Allah lihat kita sudah ada action untuk haji. Walaupun hanya 1.000 rupiah atau 5.000 rupiah, 10.000 rupiah. Apa susahnya nabung 10.000 rupiah? Apa susahnya nabung 5.000 rupiah? Atau apa susahnya nabung 1.000 rupiah? Tapi kita tabung dengan air mata agar kita berhaji suatu saat nanti.
Kalau kita lakukan itu, maka sekali lagi kita akan masuk ke dalam kaidah barang siapa yang berniat dan sudah melakukan effort tapi dia belum berhasil mengerjakan sebuah ibadah tersebut karena alasan syar'i, maka ia tetap mendapatkan pahala dari amal ibadah tersebut. Oleh karena itu, ini peluang pahala besar di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maksimalkan baik-baik dan semoga Allah menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna